Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part 2, rekan-rekan sekalian. Ini fungsi permintaan kita sudah dapat ya sebelumnya. Namun, kalau teman-teman mau membuat berdasarkan key-nya yang menjadi Y, sehingga teman-teman bisa membuat seperti ini ya, persamaan ini sudah benar, persamaan ini. Mungkin kita bisa tebalkan atau kuningkan saja sebagai ini. Teman-teman jangan lupa atau ya, kita buat persamaannya seperti ini. Ya. 0,2 Ki. Ini kan P-nya yang keluar ya. Nah, sekarang bagaimana kalau Ki-nya yang keluar? 0,2 Ki D sama dengan, karena ini pindah posisi dari kanan ke kiri. Jadi ini dari negatif menjadi positif. Kemudian di sini tetap ya, yang sisi kanan yang ini 30,5 tetap. Kemudian yang PD karena dari kiri ke kanan, karena di kirinya dia positif, berubah posisi ke kanan menjadi negatif PD. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian, teman-teman, kita bisa sederhanakan lagi. Ya, sederhanakan. Ini belum ini ya. Kan kita mau keluarkan sebenarnya KID-nya itu berapa sebenarnya. Ya, KID-nya itu berapa. Sehingga kita bisa ubah KID itu sama dengan, karena 30 dibagi 0,25 ya. Kalau dibuat ini misalkan. Ya, kalau kita misalkan ini dihapus saja, kita butuh fraction-nya. 30,5 itu dibagi dengan 0,25 ya. Dikurang ya, PD ini juga bisa ditampilkan. Ini hapus saja karena kita hanya butuh fraction-nya. PD juga otomatis dibagi 0,25 karena sisi ruasnya harus setara ya. Dibagi 0,25. Kalau teman-teman sederhanakan, hasilnya nanti 30,5 dibagi 0,25 itu 122. Kemudian dikurangi dengan 4 PD. Ya. Karena 1 dibagi 0,25 itu kan 4 ya. 1 dibagi seperempat itu 4. Jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Ya. Ini kita berikan warna kuning. Oke. Ini untuk bagian yang A, teman-teman sekalian. Kemudian kita coba jawab untuk yang bagian B, teman-teman sekalian. Kita sudah punya rumusnya, ini datanya. Teman-teman, ya mirip saja sebenarnya. Tinggal mengubah, kalau yang sebelumnya jumlah barang yang diminta, sekarang jumlah barang yang ditawarkan karena fungsi penawaran. Ya. Ininya kita hapus saja. Ini juga otomatis berbeda, teman-teman sekalian. Ini nilainya kita hapus saja. Ini harga kita ubah saja menjadi persamaannya PS ya. Price of supply itu. PS, QS seperti itu. D-nya dari demand menjadi supply ya. Kemudian kita butuhkan juga, jangan lupa terkait dengan, ini bisa di copy saja sebenarnya. Oke. Jumlah barang yang ditawarkan. Oke. Kita geser sedikit biar lebih rapi. Biar menjadi 2 baris saja. Datanya diambil dari yang paling atas. Ini data jumlah barang yang ditawarkan ya. Geser saja. Seperti ini, teman-teman sekalian. Kemudian teman-teman otomatis juga perlu untuk penjumlahan. Ya, ini kita jumlahkan seluruhnya 50 tambah 50 tambah 70 tambah 70 tambah 90 tambah 90 tambah 110 tambah 110 tambah 130 tambah 130. Nanti teman-teman bisa jumlahkan hasilnya 900.
Kemudian eh, saat PS dikali dengan QS itu juga bisa ditulis seperti ini 250, ini 300 ya. Kemudian ini 700, kemudian 770, kemudian 1350 ya. 1440, kemudian 2200 ya. Kemudian 2310, kemudian 3250, kemudian 3380, kemudian menjadi 15.950 totalnya ya, rekan-rekan sekalian. Untuk QS kuadratnya, teman-teman bisa pangkatkan 50 di pangkat 2, 50 pangkat 2, gitu seterusnya sampai ke bawah. Ini hasilnya 2.500, ini 2.500, kemudian ini 4.900, kemudian ini juga 4.900, kemudian ini 8.100, kemudian 8.100, kemudian teman-teman bisa pangkatkan juga 12.100, sini juga 12.100, kemudian ini adalah 16.900 ya. Di sini juga 16.900. Jika rekan-rekan jumlahkan keseluruhan, hasilnya nanti akan 89.000 ya, sekitar itu. Oke, selanjutnya rekan-rekan sekalian, ini kita tarik lagi ke atas saja biar lebih banyak tempat yang bisa kita lewatkan. Oke, oke. Sedangkan, oke, maaf, lanjut lagi saja ke sini ya. Kita keluarkan ini yang rumus tadi juga. Beta 1 sama dengan ini saja rekan-rekan. Bisa di copy. Kita cari ini QS ya. Rubah menjadi QS semuanya. QS, kemudian di sini QS, sini juga S. Jadi dari demand menjadi supply ya. Ubah semua persamaannya. Sini juga QS, kemudian di sini price ya. Ini QS seperti itu. Rumusnya tentu tetap sama. Rekan-rekan bisa lanjutkan, misalkan B1-nya sama dengan kita lihat penjumlahan ya. QS jika ditotalkan yang ini ya, kita ganti berarti 155 juga rekan-rekan. Kemudian total dari PS-nya kita juga sudah punya tentu saja. Oh maaf, QS-nya 900 ya. Total QS-nya 900. Kemudian total PS-nya itu 155. Kemudian N-nya tentu saja jumlah sampelnya 10, kita ganti saja 10. Kemudian PS, P dikali QS ya, atau P kali Q dalam supply ini, kemudian dijumlahkan ya. Ini hasilnya ini 15.950. Kemudian QS, total dari QS dipangkatkan 2, otomatis kita tulis 900 dipangkatkan 2, kemudian 10 dari QS pangkat 2 kemudian ditotalkan ini 8.000, 89.000 maaf, 89.000 ya. Kemudian jika teman-teman sederhanakan bisa dibuat seperti ini. Maaf, belum tampil. Seperti ini. Ini 900 dikali 155, otomatis hasilnya adalah sekitar 139.500 ya. Ini tinggal tambahkan nolnya saja, hapus kurungnya karena kali 10. Kemudian ini pangkatkan 2, teman-teman sekalian. 80 atau 810.000. 810.000 rekan-rekan sekalian. Ini juga tinggal ditambahkan 0, kemudian dihapus saja kurungnya karena dikali 10 ya. Jika teman-teman sederhanakan lagi,
Hasilnya B1-nya otomatis 0,25 ya. Atau kalau memang mau disederhanakan lagi juga boleh di sini ya. Harus disederhanakan ya biar lebih detail. 139.500 dikurangi dengan 159.500, ini hasilnya negatif 20.000. Kemudian 810.000 dikurangi dengan 890.000, otomatis juga hasilnya negatif dari 80.000. Hasil ini dibagi saja, berarti seperempat, otomatis jika didesimalkan 0,25. Oke. Selanjutnya teman-teman, untuk B0 ya. Ini juga sudah jadi QS ini semuanya. Tinggal diuraikan saja, diruntun. B1-nya otomatis kita pasang yang di atas 0,25 ya. Untuk PS kita bisa lihat dari data. PS totalnya 155 dibagi dengan N, otomatis 10, N juga dibagi 10. Kemudian QS-nya, teman-teman bisa lihat jumlahnya adalah 900. Oke. Jika teman-teman uraikan, jika kita uraikan, ini hasilnya 155 dibagi dengan 10, itu 15,5. Kemudian dikurangi 22,5 ya. Hasil dari ini adalah 22,5. Ini kan 0,25 dikali dengan 90 saja sebentar. Karena 900 bagi 10 itu hasilnya 90. Kemudian dikali 0,25 hasilnya 22,5. Jika kita sederhanakan lagi, ini jadinya negatif 7. Sehingga, kita bisa tulis, sehingga fungsi penawaran adalah, kita tulis persamaannya, boleh. Maaf. PS ya, sama dengan negatif 7 ditambah 0,25 QS. Jadi seperti ini untuk fungsinya ya rekan-rekan sekalian. Atau akan ada ataunya juga. Atau kalau kita mau keluarkan QS-nya, kita bisa keluarkan karena pindah ruas teman-teman sekalian. Bisa, ini kan di kanan kita ubah ke kiri, jadi di sini menjadi negatif, otomatis negatif 0,2 QS itu sama dengan negatif 7, ini karena tetap di posisi kanan, dikurang dengan PS, karena PS dari positif pindah ke posisi kanan menjadi negatif ya. Kalau teman-teman mau sederhanakan, ini juga bisa disederhanakan tentu saja. Ini sudah ini. Kita enter saja biar lebih rapi. Teman-teman bisa keluarkan QS-nya berapa, otomatis QS sama dengan kita butuh fraction-nya. Ya. Berarti di sini negatif. Kita hapus dulu biar lebih jelas untuk teman-teman. Jangan sampai tiba-tiba kenapa bisa berubah gitu ya. 0 negatif 7 dibagi dengan negatif 0,25 ya. Karena semua ruasnya harus dibagi yang konstanta bagian yang kiri ini untuk mengeluarkan QS-nya. Kemudian karena ini negatif, ini juga negatif. Kalau dibagi menjadi positif ya. Positif kita butuh juga fraction-nya. Kemudian di sini menjadi PS. PS di sini 0,25 ya. Karena ini negatif dan ini negatif, jadi menjadi positif. Kalau kita sederhanakan, rekan-rekan sekalian,
Hasilnya otomatis di sini 28 ditambah dengan 4 PS. Ya, 4 PS. Oke, seperti itu. Ya. Oke, kita nanti coba lanjut lagi teman-teman di video selanjutnya terkait dengan keseimbangan pasar. Ya. Keseimbangan pasar. Oke, sampai jumpa lagi rekan-rekan sekalian. Tolong dipahami dengan detail untuk persiapan ujian selanjutnya.